Selamat pagi Pak Daniel. Saya Muhammad Ryan Supiansyah akan mempresentasikan tentang keberhasilan IKEA dalam melakukan inovasi. Product lifecycle perusahaan IKEA. Yang pertama ada introduction atau fase kemunculan. IKEA berkonsentrasi untuk mendidik klien selama fase ini dengan memperkenalkan produk mereka dan juga mengembangkan merek dan citra merek IKEA di mata masyarakat setempat. Namun, penjualan pada akhirnya akan meningkat. IKEA hanya perlu melakukan pengembangan produk, pengujian konsumen, dan pemasaran terkait peluncuran yang diperlukan untuk terus meningkatkan penjualan. Berikut adalah gambar dari product lifecycle perusahaan IKEA. Yang kedua ada growth atau fase kemajuan. Produk IKEA telah mengalami pertumbuhan penjualan yang tajam selama fase kemajuan ini, dan perusahaan IKEA telah menghasilkan keuntungan. Keuntungan meningkat secara keseluruhan sebagai hasil dari perhitungan skala ekonomi produksi, margin keuntungan, dan faktor lainnya. IKEA melakukan branding produknya agar menjadi ciri khas produk IKEA, kemudian memperluas sumber pendanaannya untuk pemasaran dalam upaya meningkatkan penjualan jangka panjang dikarenakan pada fase kemajuan ini, segmentasi pasar IKEA sudah mulai muncul ke pasar masyarakat luas. Dan yang ketiga ada maturity atau fase kejayaan. IKEA akan menghadapi masalah mempertahankan pangsa pasar yang telah meningkat dengan semua upaya sebelumnya selama tahap kejayaan. Pada fase ini, produk IKEA menghadapi persaingan yang cukup ketat dari produk perusahaan lain. Oleh karena itu, IKEA harus mengembalikan keuntungannya ke dalam biaya pemasaran dengan melakukan investasi produknya. IKEA terus mempertimbangkan inovasi untuk menyempurnakan produknya dalam mensukseskan proses produksi. Keberhasilan IKEA. Dalam kasusnya, pendiri IKEA memiliki kemampuan berpikir dalam mengolah produk furnitur inovatif yang saat itu masih tergolong barang mahal. Ini adalah awal dari inovasi yang membuat produk IKEA sukses. Dalam proses inovasi produknya, IKEA telah beralih ke pembongkaran furnitur sebagai cara untuk menghemat biaya saat mengirimkan barang ke rumah pelanggannya. Hal ini membuat pengiriman produk menjadi mudah dan sederhana, menghemat ruang penyimpanan dan biaya produksi, serta biaya pengiriman. Selain inovasi produk, IKEA juga melakukan inovasi tampilan penjualan produk di toko furniture IKEA. Bentuk inovatif ini untuk melengkapi ruang pamer seperti ruang keluarga, memungkinkan pelanggan untuk merasakan lebih langsung manfaat atau fungsionalitas dan kualitas produk IKEA-nya. Kemudian, display di toko IKEA juga didesain seperti labirin, sebagai bentuk impulse buying, memaksa pelanggan untuk melihat semua produk furniture yang ada di IKEA. Selain inovasi dan cara IKEA menampilkan produk furniturnya, harga produk IKEA saat itu relatif murah. Oleh karena itu, ini menciptakan permintaan yang tinggi di pasar sekitar IKEA. Produk IKEA juga bisa dikatakan produk yang unik dengan adanya hal-hal baru seperti produk pembongkaran dan perakitan yang membuat produk IKEA berbeda dengan produk perusahaan lain saat itu. Ada yang selanjutnya ada 5 discovery skills yang digunakan IKEA. Yang pertama ada the questioning. Pendiri IKEA awalnya bertanya pada dirinya sendiri, apa yang membuat furnitur begitu mahal pada saat itu? Hal ini menimbulkan masalah solusi, seperti bagaimana menghasilkan furnitur berkualitas baik namun harga yang cukup terjangkau. Yang kedua ada observing. Pendiri IKEA saat itu mengamati produk furnitur yang dijual dengan harga tinggi. Setelah ditelusuri, penyebab tingginya harga produk furnitur ini terletak pada ukuran dan bahan furnitur. Yang ketiga ada networking. Dalam melakukan perluasan pemasarannya, IKEA yang dulunya tidak memiliki toko dan hanya menjual peralatan simpel dan biasa seperti toko kelontong, kini telah memiliki banyak cabang toko di 411 lokasi di seluruh dunia dan memiliki 194.000 pegawai. Yang keempat ada experimenting. Pada awal memulai usaha menjual beragam macam furnitur, sebelumnya pendiri IKEA melakukan eksperimen dengan menjual segala macam hal random mulai dari ikan, pernak-pernik Natal, pulpen hingga pensil. Dan yang terakhir ada associating. Pendiri IKEA melakukan penyocokan dan penyusunan asosiasi dari informasi-informasi yang telah ia dapatkan, seperti hal yang membuat produk furnitur mahal. Kemudian bagaimana cara agar pengiriman furnitur mudah dan juga kebutuhan pelanggan saat itu. Keseluruhan informasi tersebut dihubungkan hingga menjadi suatu inovasi produk IKEA saat ini.
Yang selanjutnya ada rekomendasi inovasi untuk IKEA menurut saya. Ini ada dua. Yang pertama, menerapkan konsep toko eco-friendly. Melihat perkembangan zaman di mana semakin banyak barang dengan potensi meningkatkan limbah. IKEA diharapkan dapat menerapkan konsep eco-friendly yang akan juga menjadi nilai tambah bagi IKEA karena dapat peduli terhadap lingkungan sekitar. Yang terakhir ada merancang produk furnitur yang unik, fungsional, dan harga yang murah. Dengan kondisi IKEA yang sedang berada pada fase kejayaan, perlu bagi IKEA untuk terus melakukan inovasi-inovasi produk yang lebih baik lagi, dengan menekankan konsep unik namun memiliki fungsi tinggi serta menjualnya dengan harga yang sangat murah. Hal ini pastinya akan meningkatkan value dari brand IKEA di mata pasar. Berikut adalah referensi yang saya pakai. Terima kasih Pak Daniel untuk satu semesternya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.